Wei adalah pemilik hewan peliharaan yang aneh, hewan-hewan yang dia pelihara juga tak sederhana. Zapdos memiliki kepribadian yang lembut tetapi jika marah, ia akan menembakkan api. Kumbang Scarab meski memiliki sihir tapi tak bersorotan, hanya saja menggulung kotoran sepanjang hari. Ochami selalu disarang untuk melindungi telur, kalau tak ada apa untuk melakukan ia akan keluar dan membuat kekacauan. Boutracle menempel ke orang, bisa buka kunci itu pun normal saja. Grapon hampir punah, jika ia mati, itu dianggap punah. Tapi hewan-hewan aneh ini hidup di kotak kulit Wei. Hari ini, seekor binatang yang tak patuh, berlari keluar untuk mencuri topi yang simpan uang orang tua. Ia adalah hewan penelan uang yang sangat terkenal, tak hati-hati ditemukan oleh Wei. Buru-buru makan 2 potong, lalu pergi ke bank. Wei kejarnya, saat mengantri. Terburu-buru, dia bertelur di kursi. Pria itu terus memanggilnya kembali. Hei, telurnya jatuh nih. Wei terdengar itu. Mengayunkan rolling pin, segera tarik seorang pria ke sini. Bawa paus untuk berteleportasi ke sudut. Secara kebetulan ketika ruang bersalin mengumumkan kabar baik. Hewan yang menelan uang masuk ke brankas emas untuk makan. Wei mengayunkan tongkat kecil. Plak. Tapi sekarang sangat kebetulan, dilihat oleh manajer. Tongkat kecil itu berayun lagi. Plak. Wei dengan cepat berlari ke brankas emas. Ambil hewan menelan uang yang kenyang sehingga ia tak bisa berjalan. Lalu kibaskan terus-menerus. Saat ini penjaga dengan senjata datang. Wei segera bawa pria itu untuk berteleportasi. Keduanya tiba dengan selamat, berniat untuk menghapus ingatan pria itu. Tapi dipukuli sampai pingsan oleh pria itu. Mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sesampai di rumah, pria itu bahkan tak sempat berpikir. Telah dengar suara gemeretak di dalam kotak. Siap dibuka, pria ini penasaran. Hasil baru saja tiba, astaga. Tadi berguling-guling, kedua orang telah memegang kotak kulit satu sama lain karena kesalahan. Ketika Wei tiba, temboknya telah runtuh. Wei menggunakan sihir penyembuhan, dan membawa pria itu kembali ke agen Vivi untuk perawatan. Tak mudah bagi seseorang yang memiliki sihir jika masak makanan. Piring terbang kemana-mana, ayunkan lagi, bahan-bahannya bercampur di udara. Sepotong demi sepotong kerak kue tipis tertutup. Ikat 3 tali bengkok. Saat kue jatuh dia langsung menghias. Taburi lapisan gula. Rasa yang sangat enak. Sebelum tidur, Wei buka peti bagasi. Masuk ke dalam, undang juga pria. Tak banyak bicara buru-buru ikut. Tapi perut besar agak nyangkut. Wei menuangkan ramuan dan mengambil 2 daun lagi. Gosok sedikit lalu tambahkan 1 sendok air suci. Sembuhkan baik di dalam maupun di luar. Lukanya sudah sembuh. Anak laki-laki memegang permen. Sedang makan dengan enak tiba-tiba sebuah apel terbang lewat. Kemudian permen di tangan juga terbang. Makan 2 potong udah habis. Gadis di poster membuka matanya. Meninggalkan gambar, seekor hewan tersembunyi muncul. Lalu cepat terbang menjauh. Ochami masuk ke lubang di pintu. Tunjukkan bentuk aslinya. Boom. Anak-anak sedang bermain skating. Permukaan es tiba-tiba bergetar. Monster besar dengan kepala bersinar. Muncul di bawah lapisan es. Anggota Kongres sedang memberikan pidato. Tiba-tiba kekuatan mistis menyerbu masuk. Menggulungnya dan menabrak dinding, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Sebelum pergi tak lupa sobek fotonya. Makhluk ajaib memasuki kota. Hancurkan rumah dan jalanan. Pada waktu bersamaan, Wei sedang cari hewan peliharaan yang hilang. Saat ini pergi ke toko emas. Menemukan hewan penelan uang yang berpura-pura menjadi manekin. Wei memecahkan jendela dan bergegas masuk. Sebuah kerusuhan keras. 2 orang memecahkan jendela dan jatuh. Akhirnya harus menggunakan sihir, untuk menyedot hewan penelan uang di dalamnya. Terbang sambil jatuh perhiasan. Saat ini polisi sudah datang, dia bergegas pergi dengan pria itu. Untuk menemukan petunjuk mereka pergi ke kebun binatang. Pertama, dia memberikan pria itu sebuah topi. Lalu memakaikannya armor, setelah bersenjata lengkap. Wei menerapkan lapisan mus di tubuhnya lalu dia mendekat di belakang unicorn yang sedang ingin berhubungan seks. Dia melakukan pose aneh, menirukan suara hewan jantan. Sudah berhasil menariknya, pria di sebelahnya berdiri menonton. Sementara tidak memperhatikan. Astaga, pria itu ketakutan sehingga dia melarikan diri.
Unicorn memojokkannya di belakang sehingga dia terpaksa memanjat pohon. Tanpa diduga, ia menancapkan tanduknya ke batang pohon, menyebabkan seluruh pohon patah. Mereka datang di atas es, Wei sudah datang dengan tepat. Mengambil keuntungan dari kesempatan unicorn tergelincir, mereka menarik ekornya ke dalam kotak. Mereka baru masuk kotak, agen Vivi yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba muncul. Lalu duduk di atasnya, untuk mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Dia mengambil kotak itu pergi ke asosiasi sihir untuk melaporkan Wei. Asosiasi menganggap hewannya berbahaya bagi masyarakat sehingga mereka menangkap ketiganya. Dan menjatuhkan hukuman mati, tepat ketika penyihir itu akan dieksekusi. Tepat ketika penyihir itu akan dieksekusi, ada seekor bautrakel muncul lalu dia sudah bantu lepaskan borgolnya. Agen Vivi sedang berada di danau hitam yang mematikan, dia berbalik sudah membuat Algojo pingsan. Saat Wei berjuang, dia melemparkan Swooping Evil keluar. Pada momen hidup dan mati, dia menginjak Swooping dan berlari ke darat. Di sisi lain, Vivi sudah menyelamatkan pria itu. Dengan mudah mengambil kotaknya. Setelah berkumpul, 3 orangnya bersembunyi di dalam kotaknya. Sedangkan agen Vivi bertugas untuk membawanya keluar, untuk membuktikan bahwa Sia tidak bersalah. Wei harus menemukan semua hewan yang hilang. Mereka mengikuti binatang yang tersembunyi itu ke departemen store. Pada saat ini, ada sebuah kepala burung raksasa muncul. Ia adalah Ochami. Ia bisa mengubah tubuhnya. Saat ini, Vivi tidak sengaja menendang bel. Suaranya dering sudah membuat Ochami takut. Itu melebarkan sayapnya, ekornya mengepak liar. Pria itu menangkap kecoa sebelum dia dihancurkan. Dia berhasil menggunakan kecoa untuk menarik perhatian Ochami. Di bawah sinyal Wei. Dia membuang kecoa, agen Vivi sedang pedang teko. Lalu melompat, menangkapnya dengan akurat. Ochami serakah mengubah tubuhnya menjadi lebih kecil dalam sekejap sudah masuk ke teko. Sekarang mereka telah menemukan semua binatang. Tetapi masih ada kekuatan jahat yang melakukan kejahatan di mana-mana. Asap hitam sedang menghancurkan seluruh kota. Asap hitam naik ke langit dan kemudian kembali ke tanah, kemanapun ia lewat kota akan dihancurkan. Dia mengejarnya ke kereta bawah tanah. Ketemu Obscurial untuk berbicara moral dengannya. Perlahan-lahan dia menjadi tenang dan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Pada saat itu, pemimpin tinggi asosiasi sihir muncul. Tidak tahu dia datang untuk apa. Menangkap Wei dan memukulnya. Obscurial ketakutan jadi sudah berubah lagi. Itu seperti air pasang hitam. Membuat orang lain tidak punya cara untuk melarikan diri. Kemudian ia berubah menjadi lava lagi. Yang terbang keluar dari tanah dan melesat ke langit. Akhirnya banyak penyihir datang. Mengumpulkan semua kekuatan mereka dan membunuhnya. Obscurial baru mati. Pemimpin tinggi tidak senang. Dia mulai menyerang penyihir itu tapi dia sudah ditangkap oleh Wei. Mantra inkarnasi menyebabkan dia memanifestasikan dirinya. Jadi ternyata pemimpin itu adalah seorang mata-mata. Dia berniat untuk bergabung dengan Obscurial untuk menaklukkan dunia sihir. Hasilnya gagal, semuanya teratasi tetapi kerumunan berkumpul untuk menonton terlalu banyak. Penyihir tidak bisa mengucapkan mantra pemberantasan, pada saat itu, Wei melepaskan Thunderbird. Menyuruhnya membawa racun Swooping Evil ke awan. Air hujan beracunnya jatuh ke tanah. Jatuh pada semua orang. Dalam sekejap, ingatan semua orang terhapus. Jadi aku juga ingin membacakan puisi, dunia sihir sangat ajaib. Hewan-hewan semua sangat cantik, bentuknya aneh-aneh lucu banget. Masuk ke kotak berjalan tanpa jalan keluar. Mengganggu.